Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor pastinya. Masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas semua support dan dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support. Thanks, terima kasih banyak semuanya. Oke, langsung menuju ke Bro Ayung. Apa kabar Bro Ayung? Baik, alhamdulillah Mas Biru. Kemarin habis muncul di short ya gitu. Iya. Ada video short. Kapan nih mau jalan-jalan bikin? Nanti insya Allah secepatnya. Nanti insya Allah, iya secepatnya. Itu aja agak kaget. Aku kan lupa kalau di short ya kan. Pas buka handphone kayak mirip siapa gitu ya. Pangling gitu, namanya Pangling ya. Iya, aslinya Wagu di sana jelek gitu loh. Oh, aslinya Wagu di sana jelek. Iya. Pas dong, aja, iya, pas. Berarti kan jujur. Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Ya, ada sebuah cerita. Ini ada sebuah cerita dari Pak Tarmin. Pak Tarmin? Iya, Pak Tarmin. Tetangga atau? Sering ketemu aja, sering ketemu, tapi bukan tetangga ya. Tapi dia mungkin masih kawasan situ lah ya. Masih ada kawasan situ. Mengisahkan ceritanya yang dialami sekitar mau 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu. Berarti belum terlalu lama. Iya, horor Pak Tarmin. Oh, horor iya, horor banget buat saya Mas Ayu. Nggak tahu nanti buat yang mendengarkan cerita saya ini. Apalagi sampean katanya dibawain di TV katanya. Gitu. Ya orang kelotok TV kecil. TV kecil itu pokoknya yang ada gambarnya bisa jalan itu TV. Daripada di ngomong gambar bergerak kan. Iya benar. Nah seperti itu. Baik Pak Tarmin, saya mendengarkan. Kopi lagi bikin gitu kan. Tetap ya. Udah dibikinin kopi. Teh belah angel angel. Jadi enggak, suruhnya saya jangan banyak kopi. Kalau sedikit nggak apa-apa, wis tanggung katanya seperti itu. Bolak-balik. Oke Pak Tarmin, dimulai nggak apa-apa. Bocah lah kasih, nggak ada anak-anak yang lain. Gagian, aku mulai ini kan, dimulai pressure. Iya wis. Jadi gini, saya kan seperti yang kalian kenal, padahal enggak kenal paling 1-2 Iya. Seperti yang kalian kenal, saya kan sekarang usahanya sebagai orang material. Meskipun bukan kayak punya toko material yang gede, seenggak-enggaknya saya punya depot pasir. Oke. Iya, depot pasir, depot split, depot krakal. Kadang-kadang ada rumah yang dirobohin, saya ambil puingnya, saya bayarin. Uruk ya? Iya, buat uruk, buat apa? Ya material lumayan, ya makanya. Tapi dengan itu kan, ya alhamdulillah saya punya gubuk begitu ya. Dilihat juga kan nyenengin. Ya kan kalau liwat aja pasti, siapa kayak dan megahkan diri kan. Iya, pas di tikungan kan Pak Tarmin, yang di maning, yang catnya itu rada polang-poleng, warna-warni maksudnya. Itu rumah saya, anak saya mintanya yang minimalis. Kalau saya kan minim berarti sedikit. Minimalis tuh gede. Bikinnya dulu. Iya. Ternyata minimalis ya nggak tahu definisinya seperti apa. Iya, punya begitulah. Ke sana kan akhirnya ya alhamdulillah bisa seperti itu. Saya mulia lah bisa dibilang. Kalau kata orang tua, ada rezeki, bisa bantu saudara, bisa ngopeni keluarga dengan baik, itu namanya mulia. Apalagi bisa manfaat buat orang lain. Benar. Iya. Sementara dulu saya lagi pertama menikah sama ibunya anak-anak, tentu ya itu saya masih jadi tukang becak. Masih tukang becak di daerah Jakarta sana. Oh, Jakarta lagi? Jakarta, becak. Blenger, saya pulang kampung. Pasti jadi pengusaha batu-batuan begitu. Bukan becak lagi. Becak, terus iseng-iseng ada yang nawarin, kayak pasir dedol. Itu pasir dijualin. Lama-lama saya terinspirasi, wongnya mati beneran. Orangnya meninggal beneran, saya suruh nerusin kayak gitu. Nah itu kan bapak itu punya anaknya bojone aku. Anaknya si tukang pasir itu sekarang jadi istrinya. Anaknya tukang pasir. Iya, soalnya itu istri kedua, istri pertamanya udah nggak ada. Iya. Jadi dia duda, kemudian masih becak kan. Itu anaknya tukang pasir jadi istrinya, usahanya diterusin ya gitu. Ya itu kan kronologi kejadian awalnya ya Mas Ayung. Tapi kan saya pindah di rumah yang sekarang itu kan termasuk, padahal aslinya saya orang situ tapi terbilang orang baru menurut lingkungan. Kenapa? Gitu. Alasannya? Ya karena dulunya saya nggak tinggal di situ. Masa kecil tok gitu ya. Iya. Terus saya usahanya nggak di tempat situ, banyak nyantai. Hari-hari saya nyetar tarling, nyetar dangdut, ngopi di depan rumah. Kalau ada orang
Din mana rokok kopi plastar banget kayak gitu Pi. Kalau ada tanggapan ya lah kan banyu ini wagu cas kayak gitu kan. Jadi orang-orang banyak yang ada yang suka, terutama pemuda, nggak tahu di belakang sih Mas ya, tapi untuk golongan-golongan orang-orang yang nyantri-nyantri mungkin kurang suka sama saya. Ya orang kan nggak semuanya suka begitu ya, apalagi dihubung-hubungkan orang kerjanya apa gitu loh, orang ini kerjanya apa, Kok duitnya banyak? kok duitnya banyak tapi nyantai, nggak tahu saya punya pasir banyak itu kan kadang-kadang ada emasnya, nggak bercanda ini kan. Ini jadi kecurigaan orang-orang, ditambah saya emang nggak suka ngaji. Waduh, ini kan nggak suka ngaji. Enggak, maksudnya kalau ngaji ibadah kan urusan personal Mas. Maksudnya aku lebih ke pribadi sama yang kuasa. Pengennya sih geruda-gerudu kayak mereka tetangga saya, tapi apalan tok katanya. Apalan tapi ilmunya nggak dipakai. Yang jahat ya tetap jahat, yang ala katanya ala itu ya jahat juga ya. Tetap jahat, saya percuma ngaji geruda-gerudu pakai aneh tok. Tapi tetap ahlaknya orang dadi, ahlaknya nggak ada. Saya nggak mau yang kayak gitu, akhirnya ya decap. Seolah-olah saya dapat duitnya yang dari yang nggak benar, makanya nggak mau ngaji, nggak mau ikut majelis ini, tantangan majelis itu. gitu ya. Iya, mungkin saya disituasikan kayak gitu. Lah, saya mah nggak mikirin yang kayak gitu. Yang penting saya nggak ngutang tetangga, nggak nyusahin siapa-siapa. Anak istri bisa makan. Kalau ada yang susah, Pak Tarmin, yang pertama saya ini silaturahmi, yang kedua pinjam duit kayak gitu langsung berapa. Kalau saya ada ya kasih sebutunya mereka. Tapi banyakan sih bukan orang-orang situ. Orang situ adanya banyakan benci ya karena saya nggak ikut ngaji, nggak ikut pirang-pirang lah. Kurang bersosialisasi di bidang itu di gitu bidang ya. keagamaan. Kalau tarling jalan. Kalau ada orang itu yang pakai ngamen-ngamen yang sekarang kan apa ya di gini-gini sih. Pakai speaker sound gitu. Kadang-kadang saya tanggap. Katanya saya yang nyanyi, ya emang salah saya juga sih, orang deket masjid ngapain kayak gitu ya. Kadang juwet Mas, juwet itu marah, tak panas-panas sekalian ustadznya saya panas-panasin. Mirip-mirip sama Pak Taswid, modelnya gitu loh. Itu kan frontal apa adanya kayak gitu kan. Lah, satu ketika kayak horor Mas, saya itu kena fitnah parah. Penyakit kali, fitnah parah. Gara-garanya apa? Saya nggak pernah lihat sendiri, keluarga juga nggak pernah, saya juga nggak melakukan. Kata-katanya tetangga, nggak 1-2 orang. Itu ada babi, gede, wulung katanya. Wulung itu menggambarkan hitam yang terlalu hitam itu wulung ngomongnya. Ada babi gede hitam, terus pasti kalau orang-orang lihat entah itu wayah tengah malam atau pas maghrib berhentinya di depan pintu saya. Terus terhilang kayak gitu. Wis Tarmin tak ngepet. Ngepet. Pasti seperti itu. Saya disangkanya ngepet. Aduh, dari mana aja, dari bocah-bocah SD aja yang tadinya Tong, mana ke? Sangu, saya kasih. Buat bagi yang mana kecil mau. Sekarang nggak mau. Sungkan duit kayak gue katanya. Duit yang seperti itu nggak mau. Duit apa? Pertamanya saya juga nggak ngerti. Pas saya nanya sama istri, Drawiran nangis. Pasar rame katanya, di pasar rame sampean katanya begini, katanya sampean jadi babi. Roy Wuri ngomong kayak gitu. Tapi yang ngerti dia mirip ngono kayak gitu. Kalau berarti mirip, soalnya dia kan ini gemuk, gede, hitam kayak gitu kan. Saya gitu ya. Iya mirip juga. Jadi kamu tahu hari-hari saya ngapain? Saya itu dapat rezeki kayak sekarang, usaha juga jalan. Malam mainnya juga nggak jauh, saya izin sama kamu juga mau curiga, ya enggak lah, wong saya istrinya Mas Aju, tapi omongannya orang yang saya bikin mau membela apa, wong pada menyaksikan katanya babi itu pasti kalau nggak wayah-wayah maghrib ataupun tengah malam, kadang-kadang jam 3 itu mesti hilangnya di situ. Akhirnya kan Pak Tarmin merasa cuek, awalnya cuek tapi anaknya mulai kedistrek sama lingkungan, semuanya menyudutkan Pak Tarmin. Dia ternyata mulia, punya duit banyak gara-gara ada usaha sampingan yang usaha aslinya itu ngepet kayak gitu kan. Akhirnya ada yang mengusulkan, Pak Tarmin, pasangin CCTV.
CCTV siapa? Supaya bisa nginggang kayak di Indomaret, kayak di Indomaret. Oh, sing bunter-bunter pojokan. Larang apa sih itu? Mahal apa enggak? Dipasangin CCTV. Enggak pernah saya di CCTV atau dimanapun saya ngeliat babi. Tapi tetangga selalu ngomong ada. Pas jenengan pasti metu, sesekalian ngomong kayak gitu. Kalau saya membela diri, bahkan Ustadz aja entah Ustadz Gadungan lah ya. Saya pikir Ustadz Gadungan nggak kelakuannya nggak beres. Dia bilang kayak gitu, Pak, yang halal kan banyak Pak, katanya begitu. Jenengan terserah nggak ikut ngaji, nggak ikut apa urusannya sama yang punya hidup. Tapi kalau usaha yang nyerakain orang lain, tolong janganlah. Maksudnya apa tuh? Ya orang gitu paling seperti itu. Salaman langsung pergi kayak gitu, Bi. Akhirnya saya itu mengalami hal demikian, tertekan, dan usaha saya mulai kepres juga, ikut terpengaruh. Ya, orang jadi malas. Jadi malas mau belanja pasir, mau belanja split apa segala macam lah, keperluan buat tadi ya bikin rumah, bangun, karena konon Tarmin itu ngepet. Konon seperti itu. Saya nggak merasa begitu, sumpah Mas, demi Allah. Oh iya, orang bilang bukan sampean lupa bahwa sampean itu ngepet aslinya, saya bilang. Oh masa kayak gitu lupa, kayak gitu kan ada perjanjiannya, ada yang ngater, terus di tempat sana ada tekan-tekan segala macam. Lo kok tahu gitu kan? Ya, dia tahu katanya kan seperti itu Mas. Saya enggak, kalau saya ngepet kesini mesti sama temennya jenengan udah mental, katanya begitu. Dilebay-lebay. Ya wes jenengan ngepet. Apa upaya yang beliau jenengan lakukan setelah setahun itu ngalami fitnah tadi. Saya terusin sedikit ya Mas ya. Saya bukan cuma dari lingkungan sama orang-orang pelanggan saya yang pada lari, tapi dari keluarga sendiri. Bahkan kakak adik saya aja yang menjauhi saya. Kakak adik saya menjauhi saya. Kemakan fitnah itu ya. Kemakan fitnah itu. Terus mertua, serombongannya mertua itu, gerombolannya istri ke sana gitu. Mereka itu juga sama. Mereka ngomong kalau misalnya saya emang jadi ngepet. Bahkan istri pernah nangis pulang ke rumahnya sendiri, ke mertua, balik-balik nganggo becak. Bawaannya sih banyak. Emang dia kan kalau ke sana kita ada duit, bawa-bawa ya oleh-oleh lumrah lah, pantas buat mertua sana kan, buat ponakan-ponakan. Bisa nih becak kebek lagi. Becak itu penuh lagi, nggak kosong bawaannya. Dibawa pulang. Nggak ada yang mau nerima. Katanya duit hasil seperti itu. Mangkel aku, Mas Ayung sing ngarane wis muncak, aku nggak bisa sabar lagi, tak kenteni. Saya nanya sama orang-orang yang kayaknya paham di dunia mistik, kemungkinan itu muncul di lingkungan saya, terutama katanya di depan rumah ada tiang listrik, di situ mepet tiang listrik hilang kayak gitu. Bahkan saya memang pernah dengar sendiri ada orang ngoyok-ngoyok rame-rame, kacegat, bocok ya apa? Sepi pas depan rumah, saya ada di dalam. Saya pas buka ya pas banget, Ben. Rika, gitu, terlalu. Saya pas banget kayak gitu. Aduh, saya nggak bisa membela diri apapun. Pas saya tanya sama orang pintar, ya mau pintar enggak lah, yang penting ngeluarin rokok 2 bungkus mah dapat jawaban yang sekiranya membantu, nggak masalah. Yang penting saya nggak minta-minta selain ke yang punya hidup gitu kan. Pas itu, kalau prediksi saya Kang Tarmin, ini nanti jenengan kalau keluar jangan lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Maghrib bakal ketemu katanya. Maghrib kapan? Engko bengi, nanti malam. Itu kan sore-sore. Kalau misalnya nanti pulang dari sini, jenengan masuk rumah dulu nih. Terus kalau mau keluar diniati, saya pengen lihat babi itu katanya. Saya melihat babi itu, terus keluarnya lewat pintu belakang. Istri jangan dikasih tahu, anak-anak mau ada perlu apapun jangan keluar rumah. Ya sore atau siang disiapin lah kebutuhannya, mau kebutuhan buat makan kayak belanja apa, nggak usah keluar malam itu. Saya pulang-pulang langsung persiapan. Wong emosi kan, saya ya tinggalan masa lalu muda. Di joknya ini becak selalu ada parang. Ya kalau panjang dia nyebutnya parang. Tak asah pulang dari itu si mbah tadi, tak asah serang. Pak aja emosi, jangan emosi, kata istrinya. Pak jangan kayak gitu Pak, saya nggak mau kalau punya bapak nanti masuk penjara mateni wong, katanya. Kirain anak sama istrinya dia bakalan marah sama yang ngomongin gak enak. Nggak bakalan, bapak nggak bakalan membunuh sesama muslim
neraka jahanam katanya dia ngomong kayak gitu Bi. Saya cuma mau nyajak-nyajak ya babi sing kurang ajar katanya seperti itu. Sampean wani ya embuh ya nggak tahu nanti berani apa enggak. Nah itu saya ini kan cerita menurut saya pribadi ya Mas, nggak tahu nanti penonton yang jenengan atau kawan-kawan yang lain lihat kayak gitu ternyata nggak serem nggak apa. Kalau buat saya nanti tak ceritain itu serem banget Mas ternyata. Saya pikirkan saya pernah ngikut sama orang Cina cokin dia nyebutnya, terus pernah narik-narik itu babi B2 terus diangkat ke becaknya dia. Ya sebenarnya orang nggak serem nggak apa kayak gitu malah lemu-lemu gimana cuman dia nggak ada leher gitu ya. Cuman saya ini yang namanya babi gendut begitu kan serem-serem apa makanya saya kan dia bikin ulah modelnya kayak gitu cuman bedanya warnanya hitam katanya wulung. Saya keluar bilangnya emang orang mau kewirangan apa mau apes gitu ya. Saya keluar lupa kalau itu keluar maghrib atau ya maghrib Deng. Maghrib sesuai mau maghrib itu ya sesuai petunjuk. Saya keluar rumah lupa kalau di belakang rumah itu ada jugangan yang saya bikin sendiri. Kubangan. Kalau musim hujan kan ngendong banyu. Beles langsung gelombang langsung terus unyuk katanya begitu. Kenapa? Langsung lihat babinya potong. Orang beles endutnya kan banyak, endut itu lumpurnya banyak. Kepat. Alah, belum apa-apa udah apes begini. Saya itu langsung muncul rasa takut. Jadi mitos tak hubung-hubungin mungkin ya baru keluar rumah aja udah sial. Nanti kalau ketemu jangan-jangan serem terus saya berani apa enggak ya kalau mau dibacok terus dia ngelawan kalau dia tahu-taunya melodot jadi manusia masa saya tega banyaklah saya itu pikiran mau tak urungin lagi tanggung saya nanti berkepanjangan bukan cuma saya yang difitnah kan anak sama istri keluarga yang kena semua melipir saya bangun dari kubangan cewetan tok katanya cewetan itu sempakan cuman pakai sempak itu kan sarungan Bi tak keluntung bola lebur memburi bangsat katanya Ustaz ini Ustaz udah tak hunus tak taruh di belakang rumah pokoknya saya melipir di dapuran ini apa namanya pisang-pisang itu kan banyak ditandur sendiri pleset kan licin sih banyak lumpurnya ya wong pinter bener-bener emang bakalan datang ke sini maghrib apa cuman bohongan. Kalau saya rugi 2 bungkus nggak apa-apa, tapi kalau ini berkepanjangan saya nggak lah pokoknya harus malam ini saya harus lihat. Ya wong tinggalnya kan sampean baru ya lihat bahwa saya itu tinggalnya di perempatan. Kalau yang lain dekat-dekat kebun kan lumayan gelap. Terang Mas, itu terang lah. Maghrib aja masih kelihatan terang udah dibantu lampu jalan segala macam. Saya perasaannya itu orang kok nggak ada yang lewat sama sekali bahkan dekat masjid aturan kan orang mau sholat mau apa udah azan persis sudah baru azan lah gitu saya gitu dia dari belakang melipir ke depan lewat pinggiran itu kan banyak ini ya pisang-pisang itu pohon pisang saya ke depan lagi pertengahan perjalanan tadi aku cewetan tuh kok aku pakai sempakan emosi lagian aku udah disangkain yang macem-macem kalau sekarang aku dikatain babi aku mau emang aku babi digituin jadi sambil bawa golok gak bakalan ada yang ngomong saya bawa golok melipir bisa nih ya kayak malam apa kok maghrib masjid itu kan kumpulannya orang sholat kok gak ada yang berangkat ke masjid sama sekali nggak ngeliat orang satu pun motor aja gak ada yang lewat sepinya nyet itu maghrib. Saya kata si Mbah jangan nongkrong depan pintu di depan saya kan niatnya belakang mau ada dibangun lagi buat pawon buat dapur ada tumpukan bata nggak terlalu tinggi kalau saya berdiri saya kelihatan kalau saya dodrop kayak wong ngising Mas duduk di situ sambil pegangan ini golokannya ngenteni menunggu sesuatu sing apakah nanti bener apa enggak ya nggak pasti itu cuman katanya tapi tak kuatin tekad pokoknya ini datang dalam hati wis marani raimu kamu kesini sekarang itu saya nunggu paling ada 10 menit lah ada suara kayak gitu doang iya persis seperti itu suara seperti itu ada suara kayak gitu patkai sesuai kayak patkai ya itu ada suara seperti itu di balik tumpukan bata berarti ini kan jalan depan saya jalan ini tumpukan bata ini rumah saya depan rumah gitu ya saya dempes begini katanya kalau datang selalu dari arah kanan arah wetan
Ya bener, suaranya dari balik bata. Berarti kan di jalan di wetan itu ya. Krak krok. Bendok ini apa namanya? Parang itu udah set kayak gini ya. Di barangnya, Bi. Mana barangnya nggak nongol-nongol. Itu deket banget kalau lewat pasti ya itu memang nggak ada lehernya, ada moncongnya kayak apa langsung motak. Bus nanti mau jadi orang kalau memang babi kepet kan katanya nanti jadi orang. Mati ya, aku ngelihatnya babi penjara ya penjara daripada saya kayak gini terus gitu. Saya nungguin begini, krak krok orang metu nggak muncul lama, capek oh, tangan saya capek mas. Alah asu kabeh katanya seperti itu. Akhirnya dia keluar, saya keluar, pas melangkah keluar melewatin bata berarti pas ada tetangga saya perempuan keluar, ya jerit saya ngeliat sempakan toh begitu. Apa-apaan sih Tarmin kentir kayak gitu. Mau aku babi yuk. Babi ini siapa? Babi itu kamu sendiri. Tadi ada di balik bata orang suaranya. Saya tiruin, lupanya saya tiruin katanya. Saya tiruin krak kayak tadi. Ya kan persis nemen kata tetangganya begitu rame di masjid. Saya dionjoki. Jadi orang nggak tahu akal sehatnya kemana. Ustadznya aja ikut-ikutan gitu loh. Jadi orang banyak itu habis sholat masih selesai, ada tahlil segala macam, itu datang ke rumah perwakilan yang ceker-cekernya lah, men ada laporan tadi, Yo Siti katanya mergoki kamu jadi babi beriman. Istri saya panggil istrimu, aku orang ngerti, istri saya nggak belain katanya, saya nggak ngerti apa-apa saking takutnya Bi. Akhirnya kan aku nggak pernahnya itu manggilnya yo karena saya saking marahnya raimu cocote mulutnya gitu. Kamu kan lihat saya itu bukan babi, saya cuman ya kan sampean sempakan tuh ya, sampean sempakan dodok Bi. Lagi begini kan bangun ya. Ya kayak gitu terus suaranya kan persis lemu itu. Berarti anak ini ya Ustaznya, berarti kamu nggak ngeliat ini sosok Bi? Enggak, tapi Tarmin kan ya apa modelnya kayak gitu, terus jongkok gitu. Ya persis banget mau suaranya krak-krok. Waduh, akhirnya ya bukan malu sih, tapi pihaknya tadi ya orang-orang yang di masjid bukannya malu tapi dia primin sih laporan, izin mereka itu malu, tapi tak suruh Pak medangan di dalam ya medang, nggak ada yang orang mereka masih menyangka saya babi. Saya jogi, saya datengin malam itu juga sarungan gubut bendol katanya, mau pakai motor trail diparani itu si paranormalnya itu. Ayo gak bilang tok. Tapi kamu kan melihat ada suara ini kan ya Kang Tarmin, ada suara. Iya ada tapi ditungguin nggak keluar. Nanti sebentar dia kayak ngelihat sesuatu. Oh aslinya itu dia mau keluar tapi kepergok sama tetangga jenengan yang perempuan Siti. Namanya Siti Kiani jelas. Padahal ya memang Mbak itu nggak terlalu jauh, mungkin dengar sesuatu itu Bi. Masuk. Saya nggak, waktu itu saya nggak ngasih rokok lagi, males ya gitu. Tapi cuma pengen jelaskan kejadian yang semalam. Improvisasi Mas Ayung. Biasanya nggak ngomong improvisasi ya. Saya itu asal-asalan, besok malam saya ulangin kayak gitu. Tapi tak balik, waktunya itu tengah malam. Cuman saya nggak sempakan, komplit di batanan lagi kayak gitu. Tapi parang nggak saya pegangin begini, adalah di samping. Lama banget kayak gitu, nggak ada suara apapun. Adanya orang lewat biasa, jalan rame. Kemarin kan sepi, ini jalan rame. Pas udah menjelang jam 1:30 itu jalan mulai sepi. Saya tuh keluar dari balik bataan. Saya berdiri, itu kan perampatan. Saya ngeliat ke arah wetan. Kasih apa? Lamat-lamat itu dari jauh. Ya memang kalau jalan kan ada lampu jalan ya, tapi kan kadang ada gelapnya gitu, gak semuanya itu terang semua. Itu ada yang jalan ke arah saya dari jauh, kelihatannya kucing. Jauh banget, lurus banget ya gitu kan. Lama-lama kok gede. Kasih hewan apa? Itu sih hewan apa, Bi? Waduh, saya lupa kalau saya lagi ngintai itu babi ngepet. Saya pikir kayak wadusnya siapa? Di sana itu banyak yang ternak kambing. Saya pikir itu kambing, atau pas sudah deket saya baru ya Allah, kan yang babi apa ya? Singarane yang namanya takut nggak bisa dikarang-karang. Saya yang gagahan lah dari kemarin ngomongnya atos segala macam. Melihat itu dekat, mungkin ada mau 15 meter, kelihatan itu bahwa itu memang sosok babi. Ngeper saya. Katanya ngeper, Bi. Saya sendirian, saya pengen ngomong sama orang-orang,
Saya mau pengen buktikan sendiri. Yang penting saya lagi tarung, nanti orang juga bakalan keluar kayak gitu kan. Itu lama-lama makin mendekat. Kalau di TV itu kecil-kecil Mas Ayum. Kalau di TV-TV dulu kan ada Indosiar, tayangan-tayangan yang kayak gitu, ngepet atau apa itu kecil. Wah, orang gede banget, jogrogannya hampir kayak ini, kayak kambingnya tawa, mirip kayak gitu. Cuman kan tawa kan lehernya naik gitu. Dia itu kalau saya begini aja mungkin gedean dia. Ada calingnya di depan begini satu. Itu lurus. Itu dalam hati. Padahal saya pengen ngecek tapi belok ya kena belok. Belok sana jangan ke arah saya, jangan ke arah saya. Dok, dikduk. Itu pas udah deket banget ke arah saya. Saya berani-beraniin. Pet, raimu mana pet digituin, raimu kesini. Saya udah ngangkat begini jatuh sendiri. Psikolog itu jatuh sendiri, entah ada kekuatan dari mana. Itu saya tahu jatuh sendiri kelontang. Tangan itu buka begini ngeteter, saya ngeteter, cuman nggak kencing tok. Itu datang ke arah saya seolah-olah lagi apa min, seolah-olah seperti itu bi. Saya gondok banget tapi marah. Beruntung dari dalam istri itu ngerti dari kemarin itu habis ada peristiwa dioyok-oyok sama orang masjid ya. Jangan-jangan nanti suami saya gimana. Istri itu, Pak melebu, kemana melebu. Itu tahu-tahu saya dengar suara itu sini masuk. Saya langsung noleh, si bentuk tadi babi itu nggak ada di depan saya. Tapi dia udah lari ngalor, itu kan rapatan. Tahu-tahu di sana udah dibayang banget itu ditungguin. Udah ditungguin orang kampung. Jadi ada saya di sana, ada si barang tadi babi itu. Jadi saya itu bersih namanya. Soalnya saya juga masih berdiri situ, saya nggak mau masuk ke dalam, nggak tahu istri itu apa namanya. Kenapa saya belum tahu kenapa istri suruh saya masuk. Yang jelas saya masih berdiri bawa golok, kayak orang-orang juga yang mau nangkep itu. Yang nggak jauh, paling berapa meter, 10 meter, tapi kan lurus. Di sana itu orang-orangnya termasuk orang yang di masjid juga bi, jadi ikut ngoyok-ngoyok babi itu dipagang-pagang. Tapi ya emang walaupun dia nggak bisa belok, tapi ya emang angel licin begitulah, nggak bisa ketangkep-tangkep. Anehnya jadi rada kecil, kesananya rada kecil tapi min rewangi min kayak gitu. Mereka rewangi bantuin. Ya saya kesana, itu kan merdeka saya, bukan babi yang jelas. Akhirnya babi itu lepas, yang jelas lepas. Gelap di arah gelap dekatnya sawah lah, kesana bambu-bambuan udah hilang. Kata orang-orang itu berarti yang nungguin udah dikepus. Iya kan begitu ya. Udah ditiup lilinnya. Wah kita wis ucul. Akhirnya saya itu dengan congkaknya lah, saya nggak ada yang tak sapa sama sekali. Sering ya gitu dong. Saya pulang nggak ada pamitan sama rombongan itu. Men, orang Medang disit min pada haru-haru loh katanya Pak. Men, ya Medang disit itu ada singkong sama kopi. Kopi kok apa akeh katanya begitu. Besoknya pada datang minta maaf kalau salah sangka selama ini. Dan seminggunya lagi ada beberapa orang yang datang, katanya itu udah ketangkap si babi rebet tadi, tapi bukan dari orang kampung kita. Nah malam itu kenapa istri teriak-teriak, ternyata dia ngeliat sosok itu ada di belakang rumah. Ada di belakang rumahnya. Waktu suruh masuk. Sebelumnya dia ngeliat sosok di belakang rumah. Dia kan nyari suami. Itu kan katanya karena Tarmin cerita sama istri lewatnya belakang, dia kan ngikutin lewat belakang. Itu ada yang gosok-gosok kayak gitu, tapi bunyi krak-krok dia buka, kaget. Akhirnya dia lari ke depan, nemuin ada suami di depan. Masuk sini, takut maksudnya kayak gitu. Tapi jangan berarti ya seremnya situasi itu mas. Iya, gitu. tegang ya. Ya nggak apa-apa. Difitnah soalnya. Kalau nggak serem jangan dibawain mas, nggak apa-apa. Jadi ngeper sendiri. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bro Ayung. Salah satu cerita tentang babi ngepet. Ya masih di kampung situ lah ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Semoga kita terhindar dari hal-hal semacam itu ya. Fitnah dan sesuatu yang nggak baik semacam itu. Baik. Terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Sampai jumpa di Ngobor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.